Welcome back. Jadi kembali lagi dengan saya Cindy dan ada Yosi. Dan minggu ini kita akan membahas seperti biasa tentang skincare, tapi minggu ini kita akan membahas tentang eksfoliasi. Yes, kita akan membahas tentang eksfoliasi. Jadi eksfoliasi kan basically pasti pada udah pernah dengar lah ya eksfoliasi itu apa. Cuma mungkin kita akan lebih masuk lagi ke pembahasan tentang eksfoliasi. Sebelum pembahasan ini kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan turn on notifikasinya ya. Oke, jadi kita mulai dengan pembahasan tentang eksfoliasi. Jadi mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Yosi, eksfoliasi itu apa sih sebenarnya? Eksfoliasi itu kan salah satu cara untuk mengangkat sel kulit mati, melepaskan lapisan kulit yang kayaknya udah nggak kepake gitu, dan itu sangat membantu untuk proses regenerasi sel kulit baru gitu sih. Jadi eksfoliasi itu basically kayak membuang lapisan luar kulit yang sebenarnya udah nggak dibutuhkan lagi. Iya, betul. Oke, jadi eksfoliasi itu kalau misalkan selain membuang sel kulit mati, apa sih benefit yang kita dapatkan dari eksfoliasi? Manfaatnya sebenarnya banyak ya Cindy dari proses eksfoliasi yang kita lakukan gitu. Selain untuk membantu proses alami eksfoliasi dari kulit kita, juga bisa mengangkat sel kulit mati, dimana kalau misalkan kita rutin nih menggunakan melakukan eksfoliasi, bisa mempercepat proses regenerasi sel kulit yang baru. Jadi kulit jadi tampak lebih cerah, lebih sehat, lebih segar, lebih bersih, lebih kenyal, banyak manfaatnya. Dan bisa mencegah dan mengatasi jerawat yang ada di kulit kita gitu, karena kan sel kulit mati yang menumpuk nih di kulit kita itu bisa menyumbat pori-pori, terus bercampur dengan kotoran, bercampur dengan sebum, itu bisa menyebabkan bakteri penyebab jerawat, akhirnya muncullah jerawat, komedo, beruntusan gitu. Jadi basically eksfoliasi itu seperti kita membersihkan pipa yang tersumbat gitu ya. Jadi kita bersihin dulu pipa itu biar kayak biar lancar, benar nggak? Jadi eksfoliasi itu sebenarnya bisa nggak sih dilakukan secara alami pada kulit? Bisa. Jadi kulit kita secara alami bisa memproses sendiri nih pengelupasan lapisan terluar kulit bahkan setiap 1 bulan sekali. Nah, jadi kalau kayak gitu ngapain kita harus eksfoliasi lagi, benar nggak? Sebenarnya butuh juga sih, karena dengan bertambahnya usia biasanya laju pengelupasan sel kulit mati kita itu akan menurun atau tidak optimal nanti. Oh, jadi makanya kita harus mendukung dengan eksfoliasi secara ini ya, melalui skincare ataupun mungkin treatment lain yang mungkin nanti bisa dijelaskan sama Mbak Yosi ya. Jadi kan tadi kita udah dengar nih benefitnya apa sama side effect kalau misalkan kita nggak melakukan eksfoliasi, seperti tadi katanya bisa jerawatan, terus bisa jadi pori-porinya tersumbat. Nah, kalau pori-pori tersumbat itu biasa banyak banget ya muncul permasalahan kulit-kulit yang lainnya juga ya. Nah, kalau misalkan saya pengen nih tertarik melakukan eksfoliasi, caranya gimana buat melakukan eksfoliasi? Oke, cara eksfoliasi sebenarnya ada 2 macam ya. Itu ada yang secara fisik, kita bisa pakai sikat atau scrubbing untuk mengangkat sel kulit matinya, atau dengan teknik chemical peeling. Nah, itu biasanya kita temui di rangkaian skincare dengan menggunakan bahan kimia tertentu yang bisa melarutkan atau mengurai sel kulit mati. Kalau misalkan scrubbing itu berarti kayak luluran gitu nggak sih? Betul. Gosok. Berarti itu harus dengan menggunakan alat ya? Iya, ada. Biasanya kan kita kayak lulur gitu, scrubbing, peeling itu yang biasa kita temui di skincare juga ada, tapi memang nggak bisa digunakan oleh seluruh jenis kulit ya. Untuk kondisi kulit tertentu nggak disarankan nih pakai yang secara fisik ini. Berarti eksfoliasi itu juga milih-milih ya, nggak semua jenis kulit ataupun permasalahan kulit itu bisa ya dengan eksfoliasi. Untuk kulit jerawat gitu, untuk kulit yang sedang iritasi, kemerahan, itu tidak disarankan pakai yang secara fisik ini. Berarti itu lebih keras ya, lebih kuat, takutnya merusak kulit. Gitu. Nah, yang satu lagi yang chemical tuh gimana? Coba bisa dijelaskan, saya tertarik sih sama yang chemical. Chemical peeling ini kan boleh dibilang treatment ya, atau perawatan secara medis, tapi nggak boleh dilakukan sembarangan, harus ada ahlinya gitu, karena bisa ada resiko kulit jadi rusak secara permanen gitu. Maka dari itu untuk menghindari resiko itu, untuk alternatif ya Cindy, kita bisa pakai rangkaian skincare yang ada kandungan sebagai bahan kimia eksfoliator gitu. Itu bisa kita temui di kandungan aktif AHA BHA. Oke, berarti kandungan aktif AHA dan BHA itu juga bisa mengeksfoliasi secara chemical peeling, bener ya? Berarti chemical peeling itu sebenarnya professional treatment, tapi itu nggak sembarang orang bisa melakukan chemical peeling karena resikonya lumayan tinggi. Nah, jadi alternatif untuk chemical peeling itu adalah menggunakan bahan aktif di dalam kandungan skincare ya.
Tapi kalau misalkan tadi Mbak Yosi sebutkan kan itu ada tuh beberapa permasalahan kulit yang emang nggak bisa dengan eksfoliasi fisik. Iya. Nah mungkin bisa lebih dirincikan lagi nggak kalau misalkan nih saya yang kulitnya kering maybe. Sebenarnya boleh nggak sih eksfoliasi, kan kemarin sempat nih banyak yang artikel yang beredar dibilangnya kalau kulit berminyak tuh nggak boleh pakai face oil, makin berminyak. Nah sekarang saya pengen nanya, kalau misalkan kulit kering bisa nggak dieksfoliasi? Nah ini sebenarnya stigma ini juga banyak nih di sama teman-teman Bumi juga ya. Itu boleh nggak sih kulit kering proses eksfoliasi juga? Sebenarnya seluruh jenis kulit ya, baik itu kulit berminyak, normal, kombinasi, termasuk kulit yang cenderung kering itu butuh eksfoliasi. Bahkan kulit yang kering itu bisa jadi disebabkan karena kita nggak pernah eksfoliasi, karena sel kulit baru kita itu terhambat untuk pertumbuhannya gitu. Cuma yang perlu diperhatikan untuk kulit kering, biasanya frekuensi untuk pemakaian kandungan skincare yang ada eksfoliasinya itu mungkin bisa digunakan seminggu 2 atau 3 kali dulu gitu. Atau cari yang presentasinya cukup rendah ya, presentase AHA dan BHA-nya cukup rendah gitu. Berarti walaupun kulit saya kering ini tetap nggak boleh skip eksfoliasi ya. Dan eksfoliasi itu sebenarnya disarankan tuh berapa kali sih dalam seminggu, atau mungkin bisa setiap hari? Kalau untuk pemakaian setiap hari, kita lihat dulu nih kondisi kulitnya kayak gimana. Dibutuhkan nggak eksfoliasi setiap hari gitu. Tapi kalau misalkan kayak ini nih, kita kan punya nih di Bumi ada Resurface Exfoliating Toner dan juga Deep Hydration Exfoliating Toner. Ini memang formulanya aman untuk digunakan setiap hari. Jadi kalau misalnya kamu punya kulit yang cenderung kusam atau jerawatan, bisa nih pakai produknya Bumi yang Exfoliating Toner 2 ini. Dan ini bisa digunakan setiap hari. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kondisi kulitnya memang tidak terlalu membutuhkan proses eksfoliasi setiap hari, bisa pakai dengan jeda waktu. Berarti kalau misalkan kalian pengen eksfoliasi itu harus melihat dari kandungan skincare yang kalian pilih sama mungkin konsepnya ya. Kalau ini kan emang udah disebutkan ini adalah daily exfoliator, berarti ini bisa digunakan setiap hari. Tapi ini kan ada dua macam, ada yang hijau sama yang pink. Bedanya apa sih yang Deep Hydration Exfoliating Toner sama Resurface Matte Exfoliating? Ya, bedanya aku mungkin jelasin yang hijau dulu ya. Ini exfoliating toner yang ada kandungan 2% AHA sama 2% BHA. Jadi biasanya nih aku lebih disarankan untuk kulit wajah yang punya permasalahan jerawat, berminyak, terus ada flek hitam yang cukup tebal. Ini aku saranin pakai ini gitu. Tapi kalau misalnya kulit wajah kalian cenderung kering tanpa ada permasalahan jerawat, bisa pakai yang Deep Hydration Exfoliating Toner yang pink gitu. Dan kandungannya cuma ada 2% AHA, jadi aman untuk kulit kering. Berarti eksfoliasi itu emang penting banget ya, nggak mengenal jenis kulit sama permasalahan kulit. Kalau menurut aku sih malah wajib kayak Cindy. Iya. Setelah mendengar tadi apa yang Mbak Yosi jelaskan, itu make sense sih. Kayak misalkan kotoran yang menumpuk kan pasti itu akan menimbulkan permasalahan kulit kan. Nah dari sini yang si bahan aktif AHA-BHA ini yang akan membantu untuk membersihkan pori-pori kalian, dan itu juga bisa mengontrol minyak ya buat yang kulitnya berminyak kalau misalkan kalian rajin eksfoliasi. Jadi exfoliation itu intinya wajib banget buat yang kalian punya kulit kering ataupun yang punya kulit berjerawat sampai berminyak. Jadi itu cuma dicari aja ya ke kebutuhannya atau mungkin disesuaikan. Dan pemakaiannya juga disesuaikan dengan kebutuhan. Oh jadi berarti eksfoliasi itu selain bisa membersihkan pori-pori sama mengontrol minyak, mungkin ada lagi nggak yang mungkin benefit yang kita dapatkan? Satu lagi nih, misalkan teman-teman nih ada nih yang udah pakai rangkaian skincare ya sampai dengan lengkap nih satu paket, tapi kok kayaknya hasilnya kurang maksimal. Bisa jadi salah satu penyebabnya karena kamu tidak melakukan eksfoliasi. Gitu, karena ketika sel kulit mati itu bertumpuk nih di kulit kita pakai rangkaian skincare itu prosesnya nggak cepet, proses penetrasinya jadi nggak maksimal. Jadi perlu eksfoliasi untuk mengikis dan mengangkat sel kulit mati. Dan efek lainnya kalau misalnya kita pakai rangkaian skincare itu bisa menyebabkan residu setelahnya gitu. Jadi ibarat kalian pengen melukis nih, tapi kanvasnya itu ada nodanya, ya kan? Jadi kanvasnya base-nya itu harus bersih dulu, baru bisa masuk ke rangkaian selanjutnya. Betul. Jadi kalau misalkan kalian mau skincare kalian efektif, kalian harus jangan tinggalkan. Iya benar, kalian harus memperhatikan dulu base wajah kalian. Jadi eksfoliasi ini bisa dibilang esensial banget ya, mesti nggak boleh di skip. Oke, sekian tentang topik pembahasan kita eksfoliasi di minggu ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau bisa DM kita langsung di @bumiofficial. Dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan turn on notification-nya ya. Sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!